definisi orang bodoh dan orang pandai dalam ilmu hakikat. Dalam ilmu hakikat. Saya mau nanya boleh? Ada sarjana S3. Di depannya ada lubang 100 meter. Lubang besar 100 meter. Terus dikasih tahu sama orang yang gak pernah sekolah. TK gak pernah, SD gak pernah, SMP gak pernah, SMA gak pernah. Orang tadi bilang, Mas mohon maaf hati-hati, di depan ada lubang 100 meter. Nah yang lulusan S3 itu ngomong gak ada lubang, mana lubang? Pertanyaan saya, ini yang bodoh yang mana? Yang lulus S3 atau yang gak pernah sekolah? Hah? Jadi Anda bilang sarjana S3 itu bodoh. Yang bodoh Anda atau dia? Nanya ini, mana yang bodoh? Yang gak pernah sekolah atau sarjana S3? Sarjana S3 bodoh. Yang gak pernah sekolah? Oh pinter, berarti lebih baik gak usah sekolah. Betul kan ya? Lebih baik gak usah sekolah kalau tidak bisa membedakan mana lubang dan mana bukan lubang, mana bahaya dan mana yang tidak bahaya. Betul? Ya, berarti ukurannya bodoh dan pandai itu banyak ilmu atau paham? Paham. Jadi kalau banyak ilmu nggak paham berarti bodoh. Kalau nggak punya ilmu banyak tapi paham berarti pintar. Ini menurut Anda loh ya, bukan menurut saya loh ya. Saya cuman bolak-balik. Nah dalam ilmu hakikat, hakikatnya orang pandai itu yang paham Allah Subhanahu wa ta'ala, paham Tuhannya, itu orang pandai. Hakikatnya orang sholat itu yang khusyuk. Ya yang khusyuk, sama-sama sholat. Yang satu ini sarjana S3, belajar tentang sholat sampai ngelotok. Yang satu ini belajar sholat pokoknya tahu mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan, mana rukunnya selesai. Sunnahnya kan nggak paham dia. Yang satu sholat dengan semua sunnahnya, ya dengan semua sunnahnya, tapi nggak khusyuk. Yang satu cuman yang wajib-wajib saja rukun, Allahu Akbar, tapi khusyuk. Mana yang diterima sama Allah Ta'ala? Yang khusyuk. Yang khusyuk, ini hakikatnya sholat. Amal, yang satu sedekah 200 triliun, tapi enggak ikhlas. Yang satu sedekah 1 rupiah, tapi ikhlas. Mana yang lebih besar pahalanya? 1 rupiah tapi ikhlas. Tapi jangan dijadikan dalil buat orang-orang pelit. Ya lebih baik saya kan nyumbang 100.000 tapi ikhlas daripada saya 1 juta tapi enggak ikhlas. Dalam kasus ini saya akan katakan kepada beliau, lebih baik kamu nyumbang 10 juta tapi enggak ikhlas. Enggak apa-apa, nanti bagian saya mendoakan mudah-mudahan sedekahmu diterima oleh Allah Ta'ala. Nah doa saya kabul, sedekahmu enggak kabul, doa saya kabul, selesai. Jangan pakai ketidakikhlasanmu untuk dalil pelitmu. Paham enggak ini? Paham? Ya. Balik lagi ke bodoh dan pandai boleh? Jadi orang pandai itu orang yang paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah orang-orang Arab itu orang yang paling pandai. Orang yang paling pandai. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di Arab dengan bahasa Arab, nabinya juga orang Arab. Gak bisa kamu belajar Al-Quran dari terjemahan Al-Quran, gak iso. Gak bisa. Harus paham bahasa Arab. Dan orang Arab itu orang yang paling paham bahasa Arab. Makanya ketika orang Arab mengucapkan 2 kalimat syahadat, selesai. Bilal itu kan enggak belajar macam-macam loh ya. Belajar macam-macam enggak? Enggak. Cuman disuruh syahadat, begitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nyawanya diminta dikasihkan kok, PN nyawaku, mati gak paten.
ambil nyawaku, mati nggak jadi masalah. Yaitu orang-orang di masa itu yang jeblok kabeh, iki piye iki? Dikasih duit emoh, dikasih istana emoh, nyawanya diambil PN. Ini manusia macam apa ini? Karena udah paham betul, asyhadu aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah. Ini orang Arab kalau udah bilang begitu paham betul. Yang bisa nolong saya hanya Allah, yang bisa bebaskan saya hanya Allah, yang bisa cuman Allah, yang maha ngerti cuman Allah, yang sugih cuman Allah, yang ada cuman Allah, semuanya enggak ada. Paham itu. Sehingga hidupnya enggak ngurus manusia. Maksudnya manusia mau tingkah model apapun enggak ngaruh, karena dia lihat Allah, terusnya lihat Allah, 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 Allah. Nyantai tenang. Paham enggak? Gayanya manduk-manduk. Tapi kira-kira paham enggak ya? Boleh saya kasih contoh? Boleh? Ya, mbak dibuat contoh boleh ya? Boleh. Mbak sudah syahadat semua toh? Ya sudah toh ya, masa enggak? Kok jawabnya takut kenapa ini? Boleh saya nanya mbak? Kalau sampai suatu saat nanti, semoga tidak terjadi, seandainya terjadi, ternyata suamimu kemudian menikah dan menikah dan menikah dan menikah lagi. Alias suamimu nanti awalnya kan kamu istri pertama. Nah nanti tiba-tiba kamu juga jadi tetap istri pertama, cuman suamimu punya 3 istri lagi. Pertanyaan saya, gimana perasaan? Apa? Sakit. Jawabnya sakitnya sama sakit. Betul, sakit. Oke, sakit. Wajar atau enggak wajar? Wajar kan? Sakit. Pertanyaan saya kedua, apa sikapmu selanjutnya? Minta cerai, minta ganti, gitu. Ini wajah-wajah bingung jawab. Saya kasih contoh kasus yang paling berat buat perempuan ya. Nah, pertanyaan ketiga, kamu berkeluh kesah atau nyantai? Berkeluh kesah ya. Hidupku hancur. Kenapa aku dahulu menikah dengannya? Kenapa aku tertipu oleh parasnya? Bla bla bla, A to Z, A sampai Z. Betul begitu mbak? Kurang lebih ya. Ada yang mengatakan betul, ada yang mengatakan tidak. Ya karena lebih parah. Ini kan contoh saya enggak parah-parah amat gitu ya. Nah, beda dengan orang yang udah kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah kenal Allah taala, contohnya nih suami istri di suatu tenda, istrinya cantik, pol ayu nih. Ini orang soleh lihat di tenda kok ada suami istri ya, yang jamu dia, istrinya cantik pol, suaminya welek pol. Ya. Di depan sini nggak ada, oh ini ganteng-ganteng. Ya kalau toh jelek nggak pol kan ya, aman. Ini welek pol. Ya, saya pun akan heran. Ini orang soleh loh, orang soleh. Nanya sama sang perempuan tadi, maaf bu, mohon maaf. Kamu ini cantik, pol. Kok suamimu welek pol? Maaf itu. Maksudnya bagaimana kamu bisa menjalani kehidupan seperti ini? Senyum. Wanita tadi senyum. Cukup sebuah kebahagiaan buat saya. Bersabar punya suami yang seperti ini. Dan orang yang sabar pahalanya surga. Dan cukup kebahagiaan buat suami saya punya istri yang secantik ini. Karena dia bisa bersyukur setiap saat, dan orang yang bersyukur pahalanya surga. Kami berjalan kepada Allah Ta'ala, aku dengan sabar, suamiku dengan syukur. Maka kami bisa bergandengan tangan bersama ilal jannah. Keren bro. Mantul, mantap betul. Kenal Allah, kenal
Allah. Paham, Mbak? Nah, jadi nanti kalau suamimu menikah lagi dan menikah lagi dan menikah lagi dan menikah lagi, kamu masuk bagian yang mana ini? Syukur atau sabar? Jawab enggak sabar, enggak syukur, Beb. Pokoknya enggak mau ya. Pokoknya enggak mau. Nah ini loh contoh orang kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang udah kenal Allah taala itu hidupnya enak. Gak ada yang enggak enak. Semua yang dilihat Allah itu orang udah syahadat gitu. Ini namanya orang pinter. Walaupun gak pernah sekolah pinter, walaupun taunya cuma sholat 5 waktu, itu pinter, pandai. Nah orang sekolahnya dhuwur-dhuwur, mondoknya 20 tahun, sandalnya hilang di masjid, pengumuman satu kampung. Sandalku hilang di masjid, sandal saya hilang di masjid. Di masjid loh. Bener, di masjid. Bayangkan di masjid, hilang. Masya Allah. Iki goblok. Orang bodoh. Pol. Kenapa? Satu, dia menuduh di masjid ada maling. Ya, berarti dia su'dzon pada saudara muslimin, muslimat. Nyatanya sandal saya hilang di masjid. Hilang di masjid belum tentu dicuri orang. Satu, bisa jadi kamu pikun. Salahkan dirimu sendiri. Kamu pikun, kamu lupa naruh. Bisa terjadi atau enggak bisa terjadi? Bisa. Kamu mesti tahu toh, tahu kan? Ya. Pernah ngalami lupa naruh, bingung, pitku hilang. Pitku hilang. Rupanya salah parkir. Katanya pitnya hilang. Sandalnya salah naruh. Bingung pulang gitu kan ya. Sedumumnya sak kampung. Besoknya imamnya moro, maaf Pak, ini saya temukan sandal Bapak di dekat toilet. Oh iya, lupa saya. Kemarin saya bawa ke sana, tiwas fitnah sak masjid. Itu minta maafnya gimana coba? Minta maafnya gimana itu? Ya, kamu pikun. Yang kedua, bisa jadi ada sandal yang kembar dengan sandal kamu, kembar mirip, ya mirip. Orang yang punya sandal mirip kamu mengira sandal kamu sandal dia dipakai. Itu namanya enggak sengaja, salah pakai. Makanya kalau punya istri jangan mirip-mirip istrinya orang lain. Nanti kalau salah pakai, naudzubillah min dzalik, salah gandeng. Saya pernah itu salah gandeng. Loh ya itu terjadi dengan diri saya, pernah salah gandeng gitu. Jadi saking khusyuknya saya berdiri, ya. Kemudian istri saya itu izin ke toko sebelah gitu kan. Saya lagi jalan gitu. Terus saya pegang gini aja, ayo jalan. Ternyata istri orang gitu. Oh, maaf. Kaget aku, Masya Allah. Itu sekali berhabib novel bisa salah gandeng, apalagi kamu. Paham enggak maksud saya? Artinya manusia itu tempatnya alpa, tempatnya lupa. Ya tempatnya alpa, tempatnya lupa. Maka orang yang pandai enggak begitu. Dia begitu sandalnya hilang di masjid, yang dituduh dirinya sendiri, mungkin saya lupa naruh, kan begitu. Yang kedua kali, mungkin ada orang salah pakai sandal, ya udahlah ikhlasin, selesai. Gak nuduh orang mencuri, gak nuduh orang mencuri, kecuali ketokan cetrok-cetrok ada yang mengambil, ya. Kemudian kamu tidak, mas sandalku, terus lari orangnya, itu maling betul. Paham tuh? Iya, clear. Jadi sudah tahu bedanya orang pandai sama orang pinter? Agak tahu. Jangan tertipu zaman sekarang, Masya Allah, bener nih zaman sekarang ini gelarnya macam-macam. Kan santri-santri nggak punya gelar toh? Enggak, belum. Tunggu saya presidennya nanti tahun 4000 Masehi. Janji saya kalau kepilih jadi presiden RI tahun 4000 Masehi, seluruh santri se-Indonesia Raya lulus pesantren, saya kasih gelar sarjana pesantren. SP, selesai. Cita-cita kan boleh toh ya? Boleh. Untung kedua calon presiden gak ada yang ngambil itu. Belum, itu jatah saya nanti tahun 4000 Masehi. Nah sekarang kan enggak, yang kuliah ya di dalam negeri atau luar negeri baru dapat gelar. Itu bukan ukuran kepandaian. Bukan ukuran kepandaian. Pandai kalau kamu betul-betul paham Tuhanmu. Gelarnya banyak. Korupsi, pandai atau bodoh? Ya katanya maling, pinter. Menurut maling pandai.
Sesama koruptor mengatakan pandai orangnya, itu. Orang yang beriman ini orang bodoh ini. Ini orang bodoh karena dia menganggap Allah nggak ada, seakan-akan begitu. Dan dia nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sangat bodoh. Orang yang pandai itu tahu Allah. Orang yang pandai kenal Allah. Orang yang pandai yang diingat Allah. Orang yang pandai ya tadi ulama, orang yang alim itu al-khasyah kulluh. Rasa takut dalam hatinya pada Allah luar biasa. Jelas? Jadi pilih jadi orang pandai atau bodoh? Pandai. Walaupun oh gitu. Gak enak itu ya. Pandai walaupun pandai ya, jangan pandai walaupun bodoh. Ya kita belajar yang pinter ya, tapi jadi orang yang pandai. Makanya kalau kita lihat sejarahnya para auliyaus sholihin, orang-orang yang soleh, mereka itu punya tingkat kepandaian yang enggak masuk akal. Ya, tingkat kepandaian yang enggak masuk akal. Pandainya itu membuat kita tercengang. Ya, pandainya membuat kita tercengang. Sampai rela cerita dikit boleh ya? Nah, itu loh, perampok tuh pandai atau bodoh? Mengenai merampok kan bodoh ya. Tapi ada perampok yang rodok pinter. Kok bisa perampok rodok pinter? Iya, ada satu orang menitipkan barang sebelum masuk hutan. Dia tahu hutan itu banyak perampok. Di luar hutan dia bawa emas itu ditutup pakai kain, dititipkan sama orang yang tinggal di gubuk di luar hutan. Titip ya, ini barang saya karena di hutan banyak perampok, jadi saya tidak masuk lewat sini. Nanti saya pulang dari luar kota lewat sini lagi saya ambil. Oke, sip, saya jaga amanatmu. Pergi dia, betul di hutan rombongannya dia dirampok, dia aman. Perampok dulu tuh perampoknya santun, cuman cari harta bukan cari nyawa, nggak ada urusannya sama nyawa. Bawa sini hartamu, nggak bawa harta, aman orangnya, aman hartanya. Dan perampok dulu kalau ngerampok tuh ya milih-milih. Ya kalau sandal ya nggak dirampok. Dirampok hanya duit. Nah handphone elek nggak ganggu. Yang masuk tuh handphone yang mahal gitu. Dah bebas dia. Pulangnya lewat situ lagi menuju kemah, menuju rumah yang dititipi gubuk tadi. Ternyata di rumah itulah justru berkumpul semua perampok. Bingung dia, loh. Nah kok perampoknya kumpul di sini semua? Nah ternyata orang yang dia titipin tadi itu tampak lagi sholat. Selesai sholat yang lain lagi makan, dia nggak makan. Maka penasaran dia nanya sama kawanan perampok tadi. Oh perampoknya nyantai, nggak ada rasa takut. Nama juga perampok. Mas ya. Itu tadi yang sholat tadi siapa? Oh itu bos kami, pimpinan kami. Ladalah. Jadi ki emas 3 kilo tak titip ke pimpinan perampok ini. 3 kilo dibungkus dititipkan pimpinan perampok. Nah kenapa dia nggak makan? Nah ini hari Senin, dia puasa. Nah tadi dia sholat apa? Duha. Kalah santri kalah. Duha. Akhirnya disamperin. Begitu lihat orang tadi, pimpinan perampok mengatakan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau ambil titipannya ya? Iya, dikeluarkan belum disentuh, masih ketutup rapat, diserahkan. Maka nanya yang nitip tadi, Bapak enggak buka ini? Enggak. Kenapa enggak dibuka? Apakah saya sebagai perampok tidak boleh punya sifat amanah? Keren. Masya Allah, perampok punya sifat amanah. Titel macem-macem ngerampok uang rakyat. Jadi koruptor ya, naudzubillah min dzalik. Jadi pandai mana ini? Perampoknya gitu ya. Subhanallah. Nanya lagi nih, penasaran. Loh, kamu nih aneh, kamu mimpin orang merampok, tapi kok kamu punya sifat amanah, sholat duha, kemudian kamu juga puasa Senin Kemis? Jawabannya sederhana. Ya karena itu, karena saya paham saya banyak dosa, maka saya membuat waktu-waktu di mana saya berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap lewat puasa sunnah saya, sholat sunnah saya dan sifat amanah saya ini, Allah itu menerima ya genjatan senjata saya, perdamaian saya.
Ramudeng karepmu segor ini. Bawa sini dah, masnya bawa sini. Pulang. Berapa tahun kemudian berangkat haji. Nah dulu kan haji nggak seperti sekarang ya. Jadi orang itu tawaf ya enak, cium hajar aswad ya enak, hijir Ismail ya enak, sepi gitu loh ya, nggak rame. Ada orang kok nangis sesenggukan, terus doa didengarkan, dilihat, ini kan pimpinan perampok itu ya. Rampung dicedai diparani, Pak, kamu pimpinan perampok itu kan? Nah kok sekarang doa di sini ngapain? Allah menerima pengajuan gencatan senjata saya. Maksudnya ya saya dikasih Allah hidayah dan taufik sehingga saya berhenti merampok. Loh tapi kan jadi perampok itu kan dosanya berhubungan sama orang lain, gak asal tobat. Kamu kan harus mengembalikan atau minta maaf. Itu sudah saya lakukan. Kok bisa? Oh saya itu perampoknya administrasi tertata dengan bagus. Oh, ya saya ini gak sembarang perampok. Sasaran saya, jumlah yang akan saya rampok itu nama lengkap, alamat, nomor telepon ya, share lokasi ya, kemudian di log GPS-nya udah semua. Jadi begitu saya tobat itu saya samperin satu persatu, kembalikan duitnya, nggak punya duit. Nah, terus gimana? Ya saya bilang mohon maaf dulu yang rampok kamu saya rampok jumlahnya sekian. Saya ini tobat, sekarang terserah mau dipenjarakan boleh, ya dimaafkan juga saya senang. Yang penting saya minta dimaafkan, kalau memang harus dipenjara bawa saya ke kantor polisi. Semua orang yang saya samperin semua memaafkan. Keren. Berani coba orang wani ya. Minta maaf sampai seperti itu. Akhirnya apa? Dikasih itu tobat sama Allah Ta'ala. Ini orang yang pandai tentang Allah, paham rahmatnya Allah itu gak tertutup terhadap siapapun, maka dia berusaha dengan apa yang dia bisa. Jadi dalam merampoknya dia pun takut sama Allah Ta'ala, sehingga dia udah siapkan semua detail itu ya. Nanti kalau saya tobat itu jalan tobatnya jelas, alamatnya jelas ya, dan nanti kalau mau mengembalikan juga jelas. Paham enggak ini? Nah berarti kalau ada orang sekolah tinggi-tinggi nyantri lama-lama tapi terus kok benci sama turunan Kanjeng Nabi, bodoh atau pandai? Bodohnya luar biasa. Kenapa? Karena mencintai anak cucu Nabi Muhammad SAW bagian dari mencintai Nabi Muhammad SAW. Ada orang sekolah nyantri lama-lama tapi kok benci dengan muslim yang lain, bodoh atau pandai? Bodoh. Karena mencintai muslim yang lain adalah bagian dari mencintai Nabi Muhammad SAW. Siapa enggak mencintai muslim yang lain, siapa enggak mencintai cucu-cucu Nabi, maka dia orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Lah ya kan umat Islam kan umatnya Rasulullah, betul? Ya kalau umatnya Rasulullah dibenci, Rasulullah senang atau marah? Ya marah atau ya? Kamu kok benci umatku? Allahnya marah enggak? Marah. Orang bongkar aib muslim, Allah akan bongkar aibnya dunia akhirat. Ancamannya Allah seperti itu. Siapa menggunjing keburukan muslim yang lain, dosanya lebih berat daripada zina. Na'udzubillah min dzalik. Saking Allah enggak suka sama orang yang membenci orang lain. Kalau kamu dengki iri dengan nikmat yang dimiliki saudaramu sama muslim, maka dengki irimu itu akan membakar semua kebaikanmu seperti api membakar kayu. Begitu loh Islam. Gak boleh benci muslim yang lain, apalagi cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Makanya nyantri lama kok benci cucu Nabi, berarti bodoh. Nyantri lama kok benci muslim yang lain, berarti bodoh. Yang pinter tidak akan benci pada siapapun, hatinya akan penuh cinta.